Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Elisa Putri, Fatina Fisa saya sendiri, Fatani Al Asra Imran, Ratna Yanti, dan Teguh Ivan Auliansyah. Kami di sini akan menjelaskan tentang fase diam liquid chromatografi LC dan supercritical fluid chromatografi SFC, di mana dosen pengampu yaitu Prof. Dr. Rinaldi Idros, SSI. Nah, apa itu fluida superkritis? Zat ini merupakan bukan padatan, bukan cairan, bukan pula gas. Wujud zat ini sangat dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan. Nah, fluida superkritis ini merupakan zat yang berada di atas temperatur dan tekanan kritisnya, tetapi masih berada di bawah tekanan yang dapat mengubahnya menjadi padatan. Nah, ekstraksi fluida superkritis ini merupakan teknologi yang bersih, eh, memakai cairan atau CO2 superkritis efisien dan pelarut yang selektif. Dengan degradasi produk minuman dan residu pelarut dapat dieliminasi dan dapat digunakan untuk ekstraksi murni minyak sirih, bahan farmasi dan pigmen. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Patani Al Asra Imran. Baik, jadi alasan digunakan gas karbon dioksida untuk ekstraksi yaitu karena tidak berwarna, tidak ada rasa, bersifat inert, merupakan pelarut nonpolar, mudah dibuang tanpa adanya residu, kemudian aman yang berarti tidak beracun dan tidak mudah terbakar, serta ramah lingkungan. Selanjutnya, keuntungan ekstraksi dengan menggunakan gas karbon dioksida ini yaitu ekstraksi dapat berlangsung dengan cepat. Dengan pengaturan tekanan dan temperatur, kemampuan pelarut dapat kontrol serta selektivitasnya itu tinggi. Selanjutnya, jadi kelebihan SFC dibandingkan dengan GC yaitu dapat menganalisis solut dengan berat molekul yang lebih tinggi daripada yang dapat dianalisis oleh kromatografi gas. Dapat menganalisis cuplikan tanpa derivatisasi. Untuk kelebihan SFC dibandingkan dengan kromatografi cair kinerja tinggi yaitu teknik SFC ini dapat menghasilkan pemisahan yang cepat tanpa menggunakan pelarut organik. Tanpa pelarut organik ini sendiri, berarti SFC merupakan teknologi ramah lingkungan. Pada umumnya, pada teknik SFC ini digunakan fluida superkritik karbon dioksida yang merupakan hasil samping reaksi kimia yang aman, sementara gas karbon dioksida sendiri telah terakumulasi di udara. Oleh karena itu, teknik SFC ini tidak menghasilkan limbah bahan kimia baru ke alam. Selanjutnya, pemisahan umumnya berlangsung lebih cepat. Hal ini terjadi karena difusi zat terlarut dalam fluida superkritik kira-kira 10 kali lebih baik daripada dalam zat cair. Untuk kelebihan dari SFC-nya ini sendiri yaitu difusi padatan dapat berlangsung dengan cepat, viskositas solvent rendah karena bersifat seperti gas, sehingga koefisien perpindahan masanya itu tinggi. Selanjutnya untuk kelemahannya, yaitu SFC ini merupakan instrumen baru sehingga belum banyak diterapkan. Selanjutnya juga tidak mampu dalam mengelusi senyawa ionik moderat atau bisa dibilang senyawa yang sangat polar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Selanjutnya yaitu liquid chromatografi atau kromatografi cair. Kromatografi cair adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan sampel menjadi beberapa bagiannya. Pemisahan ini terjadi berdasarkan interaksi sampel dengan fase gerak dan fase diam. Karena ada banyak kombinasi fase diam atau fase gerak yang dapat digunakan saat memisahkan campuran, ada beberapa jenis kromatografi berbeda yang diklasifikasikan berdasarkan keadaan fisik dari fase tersebut. Kromatografi kolom pada cair, teknik kromatografi paling populer dan yang dibahas pada pembahasan kali ini. Kemudian menampilkan fase gerak cair yang perlahan-lahan menyaring melalui fase diam padat, membawa komponen yang terpisah dengannya. Selanjutnya, komponen dalam campuran dipisahkan dalam kolom berdasarkan afinitas masing-masing komponen untuk fase gerak. Jadi, jika komponen memiliki polaritas berbeda dan fase gerak dengan polaritas yang berbeda, kemudian dilewatkan melalui kolom. Suatu komponen akan bermigrasi melalui kolom lebih cepat daripada yang lain, karena molekul dari senyawa yang sama umumnya akan bergerak dalam kelompok,
senyawa dipisahkan menjadi pita yang berbeda di dalam kolom. Jika komponen yang dipisahkan diberi warna, pita yang sesuai dapat dilihat. Selanjutnya, pada langkah pertama, campuran komponen diletakkan di atas kolom basah. Saat fase gerak melewati kolom, kedua komponen mulai terpisah menjadi pita. Dalam contoh ini, komponen merah memiliki afinitas yang lebih kuat untuk fase gerak, sedangkan komponen biru relatif tetap dalam fase diam, karena setiap komponen diulusi dari kolom. Masing-masing dapat dikumpulkan secara terpisah dan dianalisis dengan metode apapun yang disukai. Kemudian, polaritas relatif dari kedua senyawa ini ditentukan berdasarkan polaritas fase diam dan fase geraknya. Jika percobaan ini dilakukan seperti kromatografi fasa normal, komponen merah akan kurang polar dibandingkan dengan komponen berwarna biru. Sebaliknya, hasil kromatografi fasa balik menunjukkan bahwa komponen merah lebih polar daripada komponen biru. Itu dilakukan baik dalam kolom ataupun bidang. Sampel dengan cairan bergerak akan melewati kolom ataupun bidang yang dikemas dengan fase diam yang terdiri dari partikel berbentuk bola atau tidak beraturan. Karena perbedaan pertukaran ion di adsorpsi, partisi atau ukuran zat terlarut yang berbeda akan berinteraksi dengan fase diam ke derajat yang berbeda. Dan oleh karena itu, pemisahan senyawa dapat dicapai dan waktu transit zat terlarut melalui kolom dapat ditentukan dengan memanfaatkan perbedaan tersebut. Selanjutnya, misalnya yaitu kita ingin memisahkan sebuah campuran yang jika ditambahkan pelarut akan menghasilkan warna berbeda. Warna larutan awal misalnya hijau. Pertama, penutup keran dibuka untuk membiarkan pelarut yang berada di kolom mengering sehingga material terpadatkan rata pada bagian atas. Kemudian, campuran dimasukkan dengan hati-hati dari bagian atas kolom. Setelah itu, keran dibuka lagi agar campuran berwarna tersebut diserap pada bagian atas material terpadatkan. Karena pelarut mengalir secara terus-menerus dan pelarut baru perlu ditambahkan melalui bagian atas kolom dengan tidak merusak materialnya, sehingga kolom tidak pernah kering. Pelarut yang sudah mengalir dikumpulkan dalam satu gelas kimia. Setelah itu dijelaskan sebelumnya komponen campuran akan melewati dengan kecepatan yang berbeda, yaitu zat berwarna biru dan kuning. Yang telah dijelaskan di atas merupakan metode liquid kromatografi konvensional. Liquid kromatografi konvensional biasanya digunakan untuk memisahkan atau memurnikan beberapa komponen dari sebuah campuran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pemilihan kolom di sini ada beberapa, yaitu perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pemilihan kolom yang sesuai. Pemeliharaan kolom, uji terhadap spesifikasi kolom, yaitu walaupun kolom tersebut merupakan kolom yang siap dipakai. Nah, jenis-jenis kolom ini bisa dilihat oleh kawan-kawan. Yang pertama adalah fase diam kolom. Nah, di sini bisa dilihat jenis fase diam dan fase geraknya, maka kolom dibedakan menjadi kolom fase normal dan kolom fase terbalik. Selanjutnya, dalam kolom fase normal, kromatografi dengan kolom konvensional mempunyai fase diam normal yang bersifat polar, misalnya silika gel, sedangkan fase geraknya bersifat non-polar. Sedangkan pada fase terbalik yaitu fase diamnya non-polar, sedangkan fase geraknya polar. Oke, next. Nah, beberapa cara pemilihan kolom. Yang pertama adalah tetapkan tujuan pemisahan Anda. Yang kedua adalah menyamakan kolom yang digunakan untuk analit lain yang serupa. Yang ketiga adalah mendapatkan informasi dari pustaka. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja di dalam kolom. Nah, di dalam kolom ini terjadi pemisahan komponen-komponen campuran karena perbedaan kekuatan interaksi atau biasanya terjadi karena perbedaan polaritas. Solut yang kurang kuat interaksinya dengan fase diam maka keluar dari kolom terlebih dahulu yang disebut dengan waktu retensi. Penggunaan kolom banyak faktor harus diperhatikan di dalam menggunakan kolom agar kolom dapat berfungsi dengan baik.
Nah, faktor-faktor tersebut yaitu kualitas pelarut, larutan pencuci kolom, pelarut untuk menyimpan kolom, dan penggunaan trikolom. Selanjutnya, nah untuk pelarut untuk menyimpan kolom, umumnya jenis pelarut yang digunakan yang sesuai yaitu kolom penukar ion disimpan dalam metanol, kolom fasa terikat tak polar disimpan dalam metanol juga, kolom fasa terikat polar disimpan dalam heptana dan metanol, sedangkan untuk kolom silika disimpan dalam heptana. Nah, di sini di dalam penyimpanannya jangan sekali-sekali kolom dibiarkan kering. Pada kolom yang kering dapat terjadi kekosongan karena packing kolom dapat mengkerut dari dinding kolom atau karena pengerutan packing kolom itu sendiri. Kolom pengaman disebut juga prakolom karena diletakkan sebelum sistem pemasukan cuplikan. Kolom ini berukuran pendek 5 cm dengan diameter 4,6 mm dan biasanya di packing dengan partikel silika berukuran lebih besar dari ukuran partikel kolom utama. Prekolom dilengkapi dengan filter. Hal ini sangat penting untuk memperoleh hasil pemisahan yang sangat baik. Nah, selanjutnya, sebenarnya yaitu contoh kasus untuk liquid kromatografi dan supercritical fluida kromatografi. Selanjutnya, dapat dilihat pada tabel 1 ini yaitu nilai rata-rata untuk koefisien model pengurangan hidrofobik untuk fase diam terikat silika siloxan tipe B dalam kromatografi cair fase terbalik dengan fase gerak adalah asetonetril fosfat dengan pH 2,8, koefisiennya hidrofobis tipe ini keasaman ikatan hidrogennya ini bisa dilihat masing-masing adalah kapasitas tukar kation pada pH 2,8 dan 7,0. Ini bisa dilihat kawan-kawan untuk stationary phase tipenya atau fase diam dari liquid kromatografi. Selanjutnya, nah, untuk di tabel 2 ini, konstanta sistem dari model parameter solvasi untuk pemisahan dengan kromatografi cair fase normal dan fase terbalik untuk sorben terikat siloxan berbasis silika. Perbedaan interaksi antar molekul dalam fase yang bergerak dan terlarut ditunjukkan sebagai pasangan pinjaman elektron, kebebasan ikatan hidrogen, keasaman ikatan hidrogen, pembentukan rongga, dan interaksi dispersi. Nah, di sini untuk stationary phase tipenya itu, yang pertama yaitu normal phase liquid kromatografi. Di sini ada beberapa macam, ada spacer bonded propanediol, ada 3 aminopropil, itu menggunakan mobil phase-nya itu N-heksan. Sedangkan untuk yang di fase terbaliknya itu, contoh misalnya spacer bonded propanediolnya itu dan 3 aminopropil itu menggunakan water metanol, yaitu dengan perbandingan 90:10. Lanjut. Nah, selanjutnya untuk stationary phase developed for supercritical fluid chromatography ini akan dijelaskan oleh kawan saya, Fatina Fisa. Baiklah, stationary phase developed for supercritical fluid chromatography, di mana semua fase diam yang dikembangkan untuk kromatografi cair adalah tersedia untuk kromatografi fluida superkritis dan tetap kelompok terbesar fase diam yang digunakan dalam praktik. Nah, khusus fase ikatan kimia polar berbasis silika sebagai perbandingan beberapa fase diam ini telah dipasarkan dengan tujuan kebutuhan khusus kromatografi fluida superkritis yang sama saja, di mana juga tersedia untuk digunakan dalam kromatografi cair. Nah, bahan-bahan ini terdiri dari partikel silika berpori yang dilapisi dengan lapisan amobil dari poli atau siloxane yang mengandung alkil atau polar kelompok substituen. Nah, saat ini karbon dioksida murni atau ide karbon dioksida dengan aditif polar tingkat rendah adalah yang paling dominan yang bergerak yang untuk fase gerak dan detektor ionisasi nyala yang digunakan untuk deteksi. Nah, fase diam ini agak lumayan berhasil menutupi suatu masalah yang terkait dengan silanol yang dapat diakses kelompok pada substrat silika, tetapi tidak sepenuhnya demikian dan tidak seperti yang banyak digunakan saat ini. Keinginan untuk meminimalkan silanol yang tidak diinginkan, interaksi dalam pemisahan senyawa polar menghasilkan pengembangan fase diam yang terikat secara kimia dengan 2 substituen etil piridin. Baik, selanjutnya ini adalah tabel 4, di mana tabel 4 ini menyatakan konstanta sistem untuk fase diam terikat kimia berbasis silika dengan campuran karbon dioksida metanol sebagai fase gerak.
Setiap kolom berukuran 5 cm kali 4,6 mm. Ukuran partikelnya 5 meter, laju alir 3,3 mm per menit, suhu kolom 35 derajat Celcius, dan tekanan luar kolom yaitu 100 bar. Nah, di sini kawan-kawan bisa melihat bahwa di sini menggunakan metanol ya, metanol dan di sini menggunakan 3 sinanopropil siloksan dan spacer bonded propanediol, 2 etil pidenisolaksan, aminopropil siloksan. Ya, bisa dilanjut. Nah, di sini untuk gambar ini juga bisa melihat bahwa peta sistem untuk komposisi fase gerak karbon dioksida metanol pada fase diam propanediol tarikat spacer, yaitu konstanta sistem didefinisikan dalam bagian 53 untuk digunakan dalam persamaan. Nanti di sini dalam jurnal ini ada dijelaskan tentang persamaan dalam komposisi ini. Nah, selanjutnya. Untuk tabel 5, yaitu konstanta sistem untuk fase diam terikat kimia berbasis silika dengan karbon dioksida metanol 9:1 sebagai fase gerak. Setiap kolom berukuran 25 cm kali 4,6, ukuran partikelnya 5 meter, laju alir 3 mili per menit, suhu kolom 25 derajat Celcius, dan tekanan yaitu 150 bar. Di sini kawan-kawan bisa melihat untuk penggunaan stationary phase-nya itu ada 4, C8, 12, C18 itu dengan nilai yang berbeda-beda. Selanjutnya. Nah, untuk tabel 6 ini adalah untuk singkatan pas dilaporkan pada tabel 5 dan gambar pada jurnal ini. Selanjutnya. Nah, ini untuk tabel 8-nya, yaitu perbandingan konstanta sistem untuk fase diam yang serupa secara nominal. Baik, Fatin. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Fatin Nafisa. Baiklah, sekian presentasi dari kami tentang LC dan SFC. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.